pada saat lagi begitu. Iya. Pada saat lagi itu dia malah ciuman dong di mobil. Ya Allah. Lu punya otak apa enggak laki-laki? Lanjut, di saat itu kita udah masuk ke episode kedua ya. Episode kedua, di episode kedua masih dalam situasi ulang tahun si Tae-oh, di mana pada saat itu si Sunwo udah pulang duluan ya. Karena dia merasa sebenarnya sih dia udah gak nyaman. Iya, udah gak nyaman. Dia mau marah atau mau sedih, tapi gimana ya? Gue sih kalau jadi dia gue juga bakal pulang. Gimana sih? Akhirnya dia ngamer aja lah di rumah, ngamer. Ngamer. Emang ini Nge-wine dong. Nge-wine. Bukan ngamer. Enggak, maksudnya biar bisa diterima masyarakat Indonesia kita bicaranya ngamer. Bukan ngamar ya? Nah, bukan. Nah, jadi pokoknya di sana, di suasana ultar sana akhirnya Tae-oh dan Dakyong berciuman. Wah, berciuman di semak-semak belukar ya, enggak dong. Takut dicatok dong. Di sebuah taman. Cuman pada saat itu ada yang merekam. Nah, ini siapa yang merekam ini kita belum tahu. Mereka bercium tuh. Iya, belum tahu siapa yang ngerekam ya kan. Apakah anaknya atau pasiennya Sunwo. Iya, yang cowok itu ya, itu kelihatan hadir, cuman kayak memperhatikan doang. Iya, kayaknya Kang parkir deh kayaknya deh. Bang Udin gitu. Pokoknya nggak tahu, yang jelas belum terungkap di sini. Bener. Si Jun Yong akhirnya pulang dengan muka muram ya. Dengan muka muram. Kamera juga dibuang ya kalau nggak salah ya. Kemarinnya nggak ada. Kamera juga dibuang dan dianterin sama dia pulang dianterin. Nah, namanya ini Sol Min Sok. Ya itulah dia. Ya, Dokter Sol Min Sok ini kan. Dianterin ke rumahnya dan saat tiba di rumah si Sunwo akhirnya marah. Ngeliat koper dia. Udah mulai curiga ya si Sulwonnya ini dan pokoknya intinya si ini marah-marah aja kan, marah-marah ke ini ke teman macam apa lu ya kan. Dan dilabrak lah kalau bahasa kita. Dia dilabrak dan di saat itu dia berpikir wah ini adalah si Sunwo mau balas dendam, wajah-wajahnya seperti mau balas dendam ya kan. Dia kayaknya pengen punya strategi khusus nih untuk membalas dendam nih. Singkat cerita dia balik ke kehidupan semulanya ya, di kantor dia memecat seorang dokter Kang Suk namanya, di mana dokter ini mabok-mabokan juga gara-gara dia juga kehilangan keluarganya juga dia depresi. Ya pada saat itu tiba-tiba si Dakyong nih, si pelakor ini periksa kesehatan di rumah sakit dan bertemu sama si Sunwo nih, langsung Sunwo yang handle. Tapi kayaknya si pelakornya itu memang sengaja kayaknya. Iya, kita mikir memang sengaja. Kita semua berpikir bahwa kayaknya sih si Dakyong ini memang udah merencanakan ya kan. Dan di situ dia ternyata diperiksa dan hamil. Wah, responnya si Sunwo itu ternyata di luar ekspektasi dia. Iya, ya kan? santai-santai gitu kan. Gak kayak udahlah masih sabar-sabar aja lah ya kan. Dan setelah itu ini ada kejadian juga bahwa Sunwo nyelamatin Min Hyo-so dari Park In-yu juga, ada kejadian itu juga. Cuman memang karena memang demi anaknya juga ya, dia masih bertahan dan gak mau marah juga walaupun udah beribu-ribu bukti hitungannya di situ ya. Karena ada janji juga nih si Tae-oh sama si Jun Yong untuk bermain baseball itu udah direncanain beberapa bulan yang lalu ya. Sebenarnya dia nahan sebenarnya awal-awalnya karena itu. Karena itu awalnya ya. Cuman karena dia nggak mau ngerusak angan-angan anaknya. Iya betul, cuman kesini-sini dia mikir kok anaknya bahagia banget sama bapaknya gitu kan. Apakah benar nih gue akan menceraikan, karena kayaknya kalau di Korea itu orang yang diceraiin itu kayak gimana, aib banget atau seperti apa ya. Padahal kalau dari alur ceritanya sih kayak gitu ya. Iya kesannya, padahal kayaknya di sono mah ya biasa aja kali ya. Seorang yang bercerai itu kayaknya kehidupannya udah berantakan banget. Padahal di Indonesia santai aja ya. Iya, malah dapat gebetannya cepet. Dadau. Jangan terlalu terdepan. Iya, malah hidupnya nikmat. iPhone 15. Kameranya banyak. Dadau. Dan akhirnya Sunwo nggak tahan juga ya, dia akhirnya minta si siapa sih tadi? Tainya siapa lagi? Tae-oh untuk ngaku. Tapi si Tae-oh nggak ngaku juga tuh. Walaupun dia ngaku loh. Dia kan sempat dimintain kan. Tapi dia masih ngotot. Malah marah dia kan. Siapa lu? Nggak mungkin gue selingkuh bla 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 ya kan.
udah masih tetap tenang juga, dia nggak mau langsung ceraiin gitu kan. Dia tetap bersikap kalau dia belum tahu apa-apa, hanya sekedar curiga aja. ya. Betul. Dan ini pokoknya tapi di sisi lain emang si Dakyong ini nafsu banget nyuruh si Tae-oh ini Iya, untuk untuk menceraikan. menceraikan. Ya itu di episode kedua ya. Kita lanjut lagi menuju ke episode ketiga. Ya di episode ketiga ini diceritakan bahwa Tae-oh ini curhat ke Sul Munsyok nih, temen kampretnya iya. tadi Si ya. comel itu. Comel. Bilang bahwa si Tae-oh ini mencintai keduanya. Bisakah itu terjadi? Wahai my friends. dia bilang gini, ada kalimatnya kayak gini nih. Gimana? Kamu tidak bisa berhenti mencintai karena sebuah pernikahan katanya. Iya, ada kalimat seperti itu yang keluar kan. Mas Adi, apa itu bisa? Benar, kita tidak bisa berhenti mencintai. Cuman mencintai siapa dong? Itu kan bisa diatur dong, ya kan? Maksudnya kan ketika lu mau mencintai seseorang, itu kan karena ada sebab dan akibat, ya kan? Lu sebenarnya ya nggak bisa sih orang milih cinta sama siapa, tapi ada sesuatu yang bisa menghindari. Lah, justru karena ada pernikahan itu kan justru ada rulesnya. Lo harus ada batasan, mencintai lu ya kayak gimana dulu kan gitu. Iya, Karena betul. pernikahan itu lah. Terus laki-laki itu kenapa? Ya, kenapa Anda meliriknya tidak enak ke saya? Saya kan bukan Tae-oh. Saya gregetan ya. Iya, pokoknya disitulah dia merasa itu dia punya hak, bukan punya hak, dia merasa bener aja lah gitu loh kan. Dia gak salah udah mencintai perempuan lain gitu kan. Ya dia merasa begitu Iya. pada saat itu, ya kan? Itu yang Dan gue pengen lempar pakai bakyak. dan si Sunwo ini akhirnya ke pengacara perceraian ya. Cuman di situ dia dikasih tahu bahwa nggak semudah itu bercerai. Dia perlu bukti-bukti ya. Iya, perlu bukti-bukti yang kuat dan nggak boleh juga menggunakan detektif atau CCTV atau iya, dia makanya dia sok karena dia kan udah menggunakan si Min Iya. si Min siapa Karena tadi pasti kan? akan kena pasal hukum gitu. Iya, malah dia yang bisa dipidanakan gitu kan karena mengganggu privasi orang. Lanjut aja di situ. Jadi pas pulang juga dia ketemu Dakyong juga tuh di depan mall tuh, di pintu depan mall. Kayaknya main gondok-gondokan gitu kan. Si Sunmo-nya bilang, "Alah lu cewek gak beres aja lu, lu paling dipermainkan sama orang ya kan." Terus si Dakyongnya bilang, "Gak mungkin, orang hubungan gue udah lama." Iya kan, dia makin kaget lagi katanya. Setahu dia 3 bulan. 3 bulan katanya. Si comel itu ya. 2 tahun. 2 tahun lama banget tuh ya kan. Ya lanjut lagi, dia udah makin mencurigai gelagat suaminya ya kan. Gregetan asli. Ia pun berusaha mencari bukti video dan dia nyuruh si Min ya. Siapa sih Min? Pokoknya si Min itu lah ya, Minho itu ya untuk mencari bukti video ya kan. Sampai dia sendiri ya berusaha mencari bukti video dan sampai datang ke kantornya malam-malam. datang ke kantornya malam-malam, ternyata tidak ada ya kan. Terus akhirnya dia ke tempat mertuanya, ke tempat ibunya Tae-oh, ke tempat ibu Tae-oh, terus bilang bahwa Tae-oh tuh selingkuh bla 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 bla. Oh iya. Di situ gue ngeliat kayak si Makan malam gitu kan? bukan makan malam, dia ke rumah sakit. Dia ke rumah sakit ke ibunya dirawat itu loh. Oh ibunya si Tae-oh. Ibunya Tae-oh itu dirawat ya kan, dia ke situ. Terus kayaknya pas di situ gue ngeliat si Sunwo ini, jahat banget ya. Orang lagi sakit malah digituin ya kan. Gak apa-apa lu mati aja lu. Berkata di pikirannya kayak gitu kan. Ya, tapi ternyata Dia malah bilang gini, lu harus menyaksikan anak lo hancur. iya itu kan mati. kita ngerasanya kayak ngeliat loh ini sih Kejam banget ya. ini jahat juga, ini jangan-jangan ya kan. Tapi ternyata si ibunya malah nge-backup si Tae-oh. Ternyata ibunya udah tahu duluan. Iya, Kalau ibunya. ternyata dia selingkuh, makanya si Sunwo itu segitu marahnya. Iya, segitu marahnya lah ya. Akhirnya pada keesokan harinya ya kan, mertuanya meninggal dong, ya kan. Karena ini kali. Dan Kena Sunwo, shock karena dia bilang mau menceraikan. iya. Dipisahin sama Sunwo anaknya. juga nggak kelihatan sedihnya, Sunwo yang jadi kayak psikopat begitu pada saat itu kan. Dingin banget Dan ya. mukanya gitu teng matanya mati kau. Karena udah terlalu sakit kali. Itu kalau di film-film Indonesia tuh ya, pasti dia mukanya diem tapi ada suara. Iya. Akan kubunuh kau, gitu. kamu katanya mendelik-delik gitu. Itu film Indonesia banget ya kan. Untunglah drama Korea tidak seperti itu ya kan. Kita tidak bisa mendengar apa yang ada di kepalanya ya kan. Dan
pada saat meninggal ini nih, akhirnya kan pada datang nih ke rumah duka nih, si Big Boss-nya juga, orang yang paling terkaya juga datang nih. Di situ kelihatan banget si Sunwo kayak si Taeho tuh kayak budak banget ya, maksudnya. Mengagung-agungkan Iya. itulah. Bukain pintu kalau perlu dia bisa dia jadi karpet gitu kan, diinjek-injek lah kalau perlu ya kan. Ternyata dia kayak gitu karena dijanji-janjikan juga, diiming-imingkan kalau Iya. dia bakalan Iya pokoknya ada sesuatu ternyata antara mereka gitu kan. Cuman gedeknya ya. Gedek. Ente gedek nggak? Gedek banget. nih. Pada saat lagi begitu. Dia Pada saat lagi itu. Ini malah ciuman dong di mobil. Ya Lu Allah. punya otak apa enggak laki-laki Gimana gitu? ya sakitnya rasanya sebagai ya. istrinya dia menyaksikan suaminya bercumbu di mobil dalam Padahal keadaan emaknya Iya. meninggal pada lainnya. Goblok. Dalam keadaan duka ya. Andai gue jadi Sunwo udah gue cincang-cincang kali Iya. Timpah kita timpah. Cuman dia bener-bener sabar kan itu banget. lu. Kan gue Sunwo, gue Iya. timpa ya. Ah, iya. gue lah maksudnya Jangan ya lu berantem. jangan Ya bicis-bicis entar dulu banget lah. jangan berantem di sini. Pokoknya tapi di situ pada saat itu si ini juga melihat juga si Jun. Temennya ya? Iya, si Jun itu suaminya si Tetangganya itu Yerim. siapa? Ya Yerim. Iya, Yerim. Suaminya si Yerim. Ya, ternyata dia lihat- menaruh hati juga ternyata. Betul, di sini dia menaruh hati memang udah dari dulu sering-sering curi-curi Iya, pandang ya. dari sejak mereka berteman ya. Iya, pokoknya dari itu dah. Dan saking dia masih menahan amarah, di sisi lain nih si Hyuso ini mata-matanya tadi ya, pasiennya berhasil menjadi mata-mata dengan cara menjadi tetangganya Dakyong dan pura-pura hamil. Ya, strateginya begitu supaya pengen tahu nih. Lebih deket lagi gitu ya. Iya, sejauh mana sih apa sih perasaannya si Dakyong terhadap si Taeho sebenarnya kayak gitu-gitu. Apakah mau diaborsi atau enggak ya kan? Dan dia akhirnya bisa memasuki Mungkin kalau wilayah. sependeritaan dia masih bisa sharingnya lebih mendalam gitu. Iya, Sama-sama benar. satu penderitaan, lagi hamil, ditinggal suaminya atau gimana gitu. Iya, ya. iya. Intinya sih sebenarnya kayaknya si Sunwo ini masih punya hati juga gitu loh kan, karena waktu si Dokter Sul nih temen yang comel bilang udah aborsi aja begini-begini. Nah, jangan begitu begini ya kan, dia masih ngejaga hatinya ya, masih punya hati lah. Tidak seseram waktu dia ke rumah sakit nemuin mertuanya, itu serem banget gitu kan. Dan itu adalah akhir episode ketiga ya.